Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Sri Handayani, NIM A11221018. Saya mahasiswa dari program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah studi wacana. Pada kali ini saya akan membahas mengenai manfaat mempelajari wacana dan kaitannya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Menurut Wahab tahun 1991, analisis wacana rupanya mempunyai peranan yang penting dalam proses belajar bahasa, terutama dalam keterampilan yang bersifat produktif, yaitu bertutur kata dan menulis. Dalam hal menulis, kita mengenal istilah keutuhan atau unity dan keruntutan atau coherence, baik dalam satu paragraf maupun dalam satu karangan utuh. Tujuan utama dalam pembagian suatu karangan utuh ke dalam paragraf ialah untuk memisahkan dan menekankan adanya tahapan-tahapan berpikir dan untuk menunjukkan adanya peralihan dari satu gagasan ke gagasan lain yang masih erat kaitannya dengan gagasan pokok yang lebih besar. Walaupun demikian, tujuan itu tidak boleh dihalangi oleh kurangnya keutuhan keruntutan. Syarat adanya keutuhan pada ilmu retorika itu sebenarnya sejalan dengan prinsip lokalitas dan prinsip analogi dalam analisis wacana. Satu paragraf dapat dikatakan utuh atau unified hanya jika rincian paragraf itu mengacu kepada satu topik. Sekali pikiran pendengar atau pembaca siap menerima rincian tentang topik A misalnya, maka pembaca akan bingung jika rincian yang mengacu pada topik B atau topik C disisipkan ke dalam paragraf itu tanpa pemberian peringatan. Penulis yang menguasai prinsip-prinsip retorika dan dasar-dasar analisis wacana akan secara sadar memikirkan keutuhan hal yang akan disajikan kepada pembacanya. Kesadaran ini paling tidak akan mengingatkan penulis pada dua syarat penulisan paragraf yang utuh. Kesadaran ini paling tidak akan mengingatkan penulis ada dua syarat penulisan paragraf yang utuh. Dua syarat keutuhan itu adalah hadirnya kalimat topik atau topik sentence dalam tiap paragraf dan pengucilan materi atau rincian yang tidak ada hubungannya dengan kalimat topik. Selanjutnya, paragraf yang sadar akan pentingnya coherence akan memikirkan paling tidak dua syarat dalam menentukan gagasannya. Kedua syarat itu adalah yang pertama, penyusun materi yang logis, yang kedua, penggunaan kata-kata transisi yang mengaitkan pikiran dalam satu kalimat dengan dua pikiran yang terkandung pada kalimat lain. Koherensi dapat dicapai dengan adanya transisi yang mengaitkan cara menggunakan kata-kata yang menandakan adanya transisi yang mengaitkan pada buah pikiran pada kalimat yang satu dengan gagasan pada. Koherensi dapat dicapai dengan adanya transisi yang mengaitkan cara menggunakan kata-kata yang menandakan adanya transisi yang mengaitkan pada buah pikiran pada kalimat yang satu dengan gagasan pada kalimat yang lain. Jadi, pertautan antara buah pikiran yang satu dengan buah pikiran yang lain dapat diketahui dari tanda-tanda linguistik yang berfungsi menghubungkan butir-butir pikiran itu. Besarnya peran analisis wacana dalam proses belajar keterampilan berbahasa, yaitu yang bersifat rekognitif maupun yang bersifat produktif, juga diperkuat oleh salah satu aspek pragmatik yang disebut The Theory of Implicator yang telah diperkenalkan oleh H.P. Grace pada tahun 1975, mengenalkan teori yang berkaitan dengan cara bagaimana manusia menggunakan bahasanya. Dia menyatakan bahwa ada seperangkat asumsi yang memberi pengarahan manusia dalam perilaku bertutur kata. Dalam teori Grace ada 4 prinsip umum untuk bertutur kata yang oleh Grace disebut sebagai the essential maxim of conversation yang mendasari penggunaan bahasa yang kooperatif dan efisien. Keempat maksim itu membentuk prinsip kooperatif yang dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama,
pertama, maksim kualitas. Di dalam percakapan berusahalah menyatakan sesuatu yang benar. Seperti jangan menyatakan sesuatu yang Anda percaya bahwa hal itu tidak benar. Dan jangan menyatakan sesuatu yang tidak ada buktinya atau buktinya kurang cukup. Yang kedua, maksim kuantitas. Berilah keterangan secukupnya dan jangan mengatakan sesuatu yang tidak diperlukan. Yang ketiga, ada maksim relevan, di mana katakanlah hanya yang berguna atau relevan saja. Yang keempat, ada maksim cara. Berbicaralah dengan tenang, khususnya jangan mengatakan sesuatu yang tidak jelas, jangan mengatakan sesuatu yang ambigu, berbicaralah dengan singkat, dan berbicaralah secara khusus. Pada dasarnya, keempat prinsip umum tersebut memberi arah kepada orang yang sedang bertutur kata tentang apa yang harus dikerjakan, agar ia memperoleh hasil yang maksimal, efisien, rasional, dan kooperatif. Untuk itu, ia harus berbicara dengan jujur, relevan, jelas, dan mau memberi informasi secukup yang diperlukan. Keempat prinsip yang dimukakan oleh Grice ini memberikan tuntunan yang praktis kepada penulis, terutama dalam penggunaan gaya bahasa atau style. Ada juga pendapat lain dari Erianto pada tahun 2001 mengatakan bahwa analisis wacana dalam studi linguistik merupakan reaksi dari bentuk linguistik formal yang lebih memperhatikan pada unit kata, frasa, atau kalimat semata tanpa melihat keterkaitan antara unsur tersebut. Analisis wacana merupakan suatu kajian yang menganalisis bahasa yang digunakan untuk komunikasi. Data analisis wacana selalu berupa teks, lisan maupun tulis yang bersumber dari pemakai bahasa. Menurut Garning, analisis terhadap wacana tertentu sebagai suatu praktik diskursif memfokuskan analisis pada proses produksi, distribusi, dan komunikasi dalam latar ekonomi, politik, dan institusi dengan ideologi yang berbeda. Selanjutnya ada pendapat Erianto pada tahun 2001 mengatakan bahwa analisis wacana dalam studi linguistik merupakan reaksi dari bentuk linguistik formal yang lebih memperhatikan pada unit kata, frasa, atau kalimat semata tanpa melihat keterkaitan antara unsur tersebut. Analisis wacana merupakan suatu kajian yang menganalisis bahasa yang digunakan untuk komunikasi. Data analisis wacana selalu berupa teks lisan maupun tulis yang bersumber dari pemakai bahasa. Menurut Garning, analisis terhadap wacana tertentu sebagai suatu praktik diskursif memfokuskan analisis pada proses produksi, distribusi, dan konsumsi dalam latar ekonomi, politik, dan institusi dengan ideologi yang berbeda. Analisis wacana mulai berkembang ketika Zelig Harris mempublikasikan makalahnya yang berjudul Discourse Analysis pada tahun 1952. Sementara itu, kajian wacana di Indonesia mulai berkembang pada tahun pertengahan 70-an. Manfaat mempelajari wacana dan kaitannya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Selain dapat memahami hakikat bahasa, juga memahami proses belajar bahasa dan perilaku berbahasa. Bahkan analisis wacana dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk membina kemampuan berbahasa. Analisis wacana memiliki beberapa fungsi, di antaranya fungsi bahasa dalam komunikasi, fungsi ekspresi, fungsi direksi, informasional, metalingual, interaksional, kontekstual, dan poetik. Fungsi bahasa dalam komunikasi jika dilihat berdasarkan tanggapan atau respon mitra tutur ada dua macam, yaitu fungsi transaksional dan fungsi interaksional. Fungsi transaksional mementingkan isi komunikasi, sementara fungsi interaksional mementingkan ekspresi, penyampaian pesan atau komunikator. Fungsi direktif, bahasa digunakan untuk mempengaruhi orang lain, baik itu emosinya, perasaannya, maupun tingkah lakunya. Fungsi informasional digunakan untuk menginformasikan sesuatu. Fungsi metalingual berfungsi pada kode yang digunakan untuk menyatakan sesuatu tentang bahasa. Sedangkan fungsi interaksional menyatakan bahwa bahasa digunakan untuk mengungkapkan
mempertahankan dan mengakhiri suatu kontak komunikasi antara penyampai pesan dan penerima pesan. Fungsi kontekstual berpedoman bahwa suatu ujaran harus dipahami dengan mempertimbangkan konteksnya. Terakhir, fungsi puitik, maksudnya kode kebahasaan dipilih secara khusus agar dapat mewadahi yang hendak disampaikan oleh sumber pesan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.